Bab 1507. Hanya memikirkan pedang. Mileye selalu penasaran dengan kekuatan master pedang di puncak menara. Siapa yang lebih kuat? Kultivator pedang terkekeh dan berkata, "Aku tidak bisa membunuhnya, dan dia juga tidak bisa membunuhku." Mendengar ini, Mileye mengerti. Kultivator pedang berkata lagi, "Dia adalah lawan yang sangat baik, tetapi dia sangat sibuk, jadi aku membuat kesepakatan dengannya bahwa kita akan bertarung lagi setelah urusannya diselesaikan. Tapi untuk saat ini, mungkin perlu waktu lama, karena penyebab bencanamu sangat rumit." Mileye melirik tubuhnya, masih ada garis sebab akibat yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Garis sebab akibat ini tidak merusak tubuh fisiknya, juga tidak memiliki energi kematian, dan dia tidak tahu mengapa. Namun, menurut dugaannya, bisa jadi karena tubuh bencana. Kultivator pedang tiba-tiba bertanya, "Apa rencanamu?" Mileye melihat sekeliling, "Senior, apakah ini jauh dari alam semesta 5 dimensi?" Kultivator pedang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Mileye melihat sekeliling. Ini adalah langit berbintang yang sama sekali tidak dikenal, dia bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Dia ingin menghubungi orang-orang di alam semesta 5 dimensi, tetapi tidak berhasil sama sekali. Terlalu jauh. Cimat transmisi suara tidak bisa mentransmisikan jarak sejauh itu. Pada saat ini, kultivator pedang tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi ke suatu tempat di depan, apakah kamu ingin pergi bersama?" Mileye melihat ke kejauhan, "Seberapa jauh?" Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu." Mileye terdiam, orang ini tidak tahu kemana dia pergi. Kultivator pedang berkata lagi, "Pergi." Mileye mengangguk, "Pergilah." Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Setelah berbicara, kultivator pedang berjalan menuju kejauhan. Mileye buru-buru mengikuti. Di tengah jalan, Mileye melirik pedang kultivator, "Senior, kenapa kita tidak berjalan dengan pedang?" Kultivator pedang tersenyum ringan, "Bermeditasi, pikirkan." Mileye sedikit bingung, "Bermeditasi, pikirkan." Kultivator pedang mengangguk, "Hatimu sangat terburu nafsu dan perlu ditenangkan." Hati dari kultivator pedang harus setenang air, tanpa gelombang apapun. Mileye tidak berbicara. Terburu nafsu. Dia tahu bahwa hatinya selalu terburu nafsu. Kultivator pedang berkata lagi, "Mengolah pedang adalah mengolah pikiran dan menenangkan pikiran, yang dapat membuat pedangmu lebih cepat dan lebih tajam." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, kamu menghancurkan pilar petir itu dengan satu serangan sebelumnya, tapi menurutku serangan itu sangat biasa." Kultivator pedang tersenyum tipis, pedang itu terlihat biasa saja, tetapi memiliki curah hujan hampir 200.000 tahun. Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Seberkas cahaya pedang menerobos dan pergi, suatu ruang hampa langsung terkoyak ribuan kaki jauhnya. Jurus kematian. Cepat ke pedang pamungkas. Mileye menoleh untuk melihat pedang kultivator. "Senior, beri aku beberapa petunjuk." Kultivator pedang tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, tidak apa-apa untuk mengatakannya." Kultivator pedang menggelengkan kepalanya, "Pedang ini terlalu sampah." Mileye. Kultivator pedang berkata lagi, "Pedang teknik sebenarnya cukup bagus. Terlihat bahwa orang yang menciptakan teknik ini memiliki ide yang bagus, tetapi basis kultivasimu terlalu lemah, dan pedang itu sangat rumit." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Aku juga meminta para senior untuk memberi nasihat." Kultivator pedang berkata, 50% alasan mengapa kecepatan pedangmu begitu cepat sekarang adalah karena tubuh fisikmu.
Kamu dapat mencoba menggunakan pedang ini tanpa tubuh fisikmu untuk mencobanya. Mileye berpikir sejenak, lalu menebas dengan pedang. Pedang pembunuh instan. Ribuan kaki jauhnya, ruang hampa ditembus oleh sinar cahaya pedang. Dan kecepatan pedang ini jauh lebih lambat dari sebelumnya. Wajah Mileye muram, kali ini dia tidak menggunakan kekuatan tubuh fisik. Kultivator pedang berkata, pedangmu kurang murni. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kamu tidak dapat mengolah tubuh dan jiwa spiritual. Tubuh fisik dan jiwa spiritual menjadi kuat juga sangat bermanfaat untuk kultivasi pedangmu, tetapi kamu sedikit lebih mengutamakan kereta daripada kuda. Karena tubuh fisikmu lebih kuat dari pedangmu. Selain itu, ada juga kekuatan darahmu. Tahu pedang itu sendiri tidak kuat, tetapi setelah menambahkan kekuatan garis darah dan tubuh fisikmu, jadi kekuatan tempurmu lumayan. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Mileye, jalannya agak jauh. Mileye berkata dengan suara yang dalam, lalu bagaimana cara memperbaikinya? Kultivator pedang tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin menjadi kultivator pedang atau kultivator fisik? Mileye sama sekali tidak ragu, kultivator pedang. Kultivator pedang mengangguk, itu mudah. Segel kekuatan tubuh fisik dan garis darahmu. Apakah kamu bersedia? Mileye sedikit ragu. Tanpa tubuh fisik dan kekuatan darah ini, kekuatan tempurnya akan berkurang setidaknya 50%. Terutama tubuh fisik alam dewa dan garis darah abadi, kombinasi ini benar-benar abnormal. Alasan mengapa dia bisa bertahan begitu lama di pintu Yakunan adalah karena tubuh dewa dan garis darah abadi. Begitu dia melepaskan tubuh fisik dan garis darah abadi, tidak hanya kekuatan tempurnya yang akan dikurangi hingga 50%, kemampuannya untuk bertahan hidup akan langsung hilang. Kultivator pedang tidak mengatakan apa-apa lagi, bagaimana memilih terserah Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye tiba-tiba menatap pedang kultivator itu, kalau begitu, tutup. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah memikirkannya? Mileye mengangguk, pikirkan lagi. Kultivator pedang sedikit mengangguk, oke. Saat dia berbicara, dia menunjuk, dan seberkas cahaya pedang langsung masuk ke tubuh Mileye. Duar. Dalam sekejap, garis darah iblis gila Mileye dan garis darah abadi langsung ditekan oleh energi pedang kultivator pedang. Bahkan Mileye sama sekali tidak bisa membangkitkan dua garis darah ini. Kultivator pedang menatap Mileye, aku tidak bisa menyegel tubuh fisikmu, karena tubuh fisikmu sudah dikultivasikan, aku hanya bisa menghancurkan tubuh fisikmu dan kemudian kamu menciptakan kembali tubuh fisikmu. Mileye tertegun, lalu berkata, tidak bisa menyegelnya. Kultivator pedang mengangguk, tubuh fisikmu telah dikultivasi, bagaimana kamu menyegelnya? Itu hanya bisa dihancurkan. Mileye benar-benar ragu kali ini. Sangat-sangat sulit baginya untuk mengolah tubuh fisik menuju keadaan alam dewa. Jika ini harus dipatahkan, itu berarti semua upaya sebelumnya akan musnah. Kultivator pedang berkata, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Mileye tiba-tiba tertawa, tidak usah dipikirkan lagi. Hancurkan. Kultivator pedang menatap Mileye, semuanya atau tidak sama sekali. Mileye mengangguk. Kultivator pedang sedikit mengangguk, oke. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke dada Mileye. Duar. Mileye tiba-tiba membuka matanya, tubuh fisiknya hancur dalam sekejap, hanya menyisakan jiwanya. Tubuh fisik alam dewa lebih rapuh dari kertas di depan kultivator pedang ini. Kultivator pedang memandang Mileye, mulai membentuk kembali tubuh fisik. Mileye mengangguk, dia duduk bersila di langit berbintang, kemudian mulai membentuk kembali tubuh fisik untuk dirinya sendiri.
Dengan kekuatannya saat ini, adalah hal yang sangat sederhana untuk membentuk kembali tubuh fisiknya dalam waktu kurang dari setengah jam. Tubuh fisiknya berhasil dibentuk kembali. Mileye melirik tubuh fisiknya dan merasa rumit di hatinya. Tubuh fisiknya sekarang hanyalah tubuh fisik biasa. Dia bukan lagi kekuatan yang tak terkalahkan. Pada saat ini, kultivator pedang tiba-tiba berkata, mulai sekarang, satu-satunya hal yang dapat kamu andalkan adalah pedang di tanganmu. Mileye menatap kultivator pedang, aku mengerti. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, ayo kita cari lawan. Setelah berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Mileye dengan cepat mengikuti menara kecil. Di tengah jalan, kultivator pedang berkata, sebagai kultivator pedang, kamu hanya perlu memikirkan pedang. Mulai sekarang, kamu harus memiliki keyakinan seperti itu di hatimu. Kecuali pedang, yang lainnya adalah beban. Mileye mengangguk, oke. Mulai sekarang, dia Mileye adalah seorang kultivator pedang murni. Dia tidak memiliki apa-apa selain pedang. Dia hanya bisa mempercayai pedang di tangannya. Dengan cara ini, seorang kultivator pedang sempurna dan seorang kultivator pedang kecil berjalan menuju kedalaman langit berbintang. Di wilayah bintang yang tidak diketahui, wanita misterius yang bergegas ke depan tiba-tiba berhenti. Dia sepertinya merasakan sesuatu, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Melihat pemandangan tersebut, Pandi Bai langsung murung. Saveramu juga memasang ekspresi jelek di wajahnya, ada apa? Wanita misterius itu gemetar, segel yang kutinggalkan di tubuhnya hilang. Saveramu sedikit mengernyit, sudah pergi. Wanita misterius itu mengangguk, dia menatap ke kedalaman langit berbintang yang jauh, seluruh wajahnya pucat pasi. Pandi Bai tiba-tiba melihat wanita misterius, dia mengepalkan tangan kanannya perlahan, dan hendak bergerak, ketika Saveramu di sampingnya tiba-tiba berkata, meninggal bukan berarti sudah mati. Pandi Bai dan wanita misterius memandang Savera. Savera berkata dengan suara yang dalam, mungkin juga segel di tubuhnya rusak. Wanita misterius menggelengkan kepalanya, hanya ada 3 pedang yang dapat membuka segelku secara diam-diam. Ayahnya tidak ada di alam semesta ini dan wanita itu tidak ada di alam semesta ini alam semesta, dan yang lainnya. Omong-omong, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, Saveramu tiba-tiba berkata, jangan memikirkan yang buruk. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke kedalaman langit berbintang. Ketika pintu merobek langit berbintang, itu meninggalkan jejak, dan kami mengikuti jejak itu. Dia pasti masih hidup, pasti. Setelah berbicara, dia langsung berubah menjadi pedang Tao dan menghilang ke langit berbintang. Pandi Bai melirik wanita misterius, jika sesuatu terjadi padanya, aku akan mencabik-cabikmu. Setelah berbicara, dia juga berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit berbintang. Wanita misterius itu melihat ke kedalaman langit berbintang, dia mengepalkan tangannya, aku harus hidup, aku harus. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi nyala api dan menghilang di ujung langit berbintang. Di suatu tempat di langit berbintang, Mileye mengikuti kultivator pedang dan berjalan perlahan. Kultivator pedang berjalan sangat lambat, dan tidak ada aura kultivator pedang di tubuhnya. Jika dia tidak memegang pedang, tidak ada yang mengira dia adalah kultivator pedang. Mileye berjalan perlahan, dia telah mengamati pintu yakunan di menara penjara alam. Pintu yakunan ini sangat jujur sekarang, bersembunyi di lantai 9. Di lantai 9, ada juga menara kecil. Menara kecil melayang di depan gerbang pintu yakunan, dan melompat-lompat, pintu kecil, apakah kamu ingin mengobrol? Pintu yakunan tidak merespon. Menara kecil berkata lagi,
Mengapa kamu tidak mengakui aku sebagai kakak tertua? Jika kamu mengakui aku sebagai kakak tertua, aku akan menjadi perantara untukmu ketika Tuan dan si putih datang. Jika tidak, kamu akan dipukuli sampai mati. Dan, apakah kamu tahu si putih? Dia akan menyedotmu sampai kering. Masih belum ada tanggapan dari pintu Yakunan. Menara kecil tiba-tiba menabrak pintu Yakunan. Hei, apakah kamu bodoh? Pintu Yakunan masih belum menanggapi. Menara kecil melingkari pintu Yakunan. Hehe berkata, pintu kecil, kamu tidak dipukuli sampai bodoh, kan? Aku punya energi ungu, apakah mau memberikannya kepada kamu? Perawatan. Masih belum ada pergerakan di pintu Yakunan. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba melayang di depan pintu Yakunan. Ia melihat ke pintu Yakunan, dan kemudian berkata, pintu kecil, jika kamu tidak mau mengenali aku sebagai kakak, tidak apa-apa, kamu mengenaliku sebagai ayahmu. Bagaimana? Pada saat ini, pintu Yakunan tiba-tiba bergetar hebat dan langsung menabrak menara kecil. Duar. Seluruh menara penjara alam terguncang untuk sementara waktu. Mileye. Bersambung.